Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala dinil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Ikhlas itulah segala amal, dan amal kebajikan yang dilaksanakan seseorang yang tidak disertai dengan ikhlas, maka amal yang demikian itulah amal yang tidak mempunyai ruh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Ibnu Majah. Ikhlas juga merupakan syarat yang diterimanya amal ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tiada diperintahkan mereka melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan taatnya kepada Allah, lagi condong kepada kebenaran. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, Islam cukup besar menaruh perhatian terhadap niat atau perasaan yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali pada si pemiliknya dan tergantung kepada niatnya. Mengeluarkan derma atau memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perbuatan dan amal yang baik. Tetapi kadang-kadang manusia memberikan derma atau hadiah kepada seseorang bermaksud untuk menarik simpatinya atau agar mereka menganggap bahwa ia sebagai dermawan. Perbuatan ini keduanya termasuk dermawan, tetapi dermawan yang didorong oleh perasaan iri manusia. Dan menurut Islam, pemberian semacam ini tidak termasuk sedekah, karena sedekah harus bersih dari kotoran jiwa dan harus disertai ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti maluhu yatazakka wa ma
li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan semata-mata karena mencari keridhaan Allah, Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, harta atau kemegahan dunia, atau karena seseorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujuinya. Hadis Bukhari. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, niat yang benar dan hati yang ikhlas, keduanya kelihatan seperti amal duniawi biasa, tetapi niat dan keikhlasannya itu menjadikan amalnya baik dan menjadi amal ibadah yang diterima. Demikian juga niat yang buruk membawa amal ibadah murni tersesat ke bawah, bahkan sampai ke lembah maksiat. Jika telah demikian, seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya kecuali kegagalan dan kerugian. Seperti seseorang yang membangun gedung yang indah dengan loteng yang tinggi, lobi yang luas, kebun bunga yang semerbak dengan pohon-pohon yang rindang dan buahnya lebat pula. Sungguh hebat nampaknya, sehingga pemiliknya mendiami gedung itu merasa diri bagai raja di raja. Tetapi dia belum tentu mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti. Kalau yang dilakukannya itu tidak mempunyai tendensi yang memberi manfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, man bana bunyanan min ghairi dulmin wala i'tida'in aw ghorosa gorsan fi ghairi dulmin wala i'tida'in kana lahu ajrun jarin wa tufi'a bihi min khalqillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa membangun gedung atau menanam tanaman bukan karena aniaya dan permusuhan, maka baginya pahala yang mengalir selama salah seorang dari makhluk Tuhan yang maha suci dan maha luhur mengambil manfaatnya. Hadis riwayat Ahmad. Semua amal yang baik bila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas mendapat imbalan pahala ibadah. Bahkan semua kesenangan yang halal yang diinginkan manusia bisa berubah menjadi bentuk ibadah.
dikerjakan dengan niat baik, ikhlas, dan tujuan mulia. Sesungguhnya sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan diri kepada Allah dengan niat ikhlas, maka gerak dan diamnya, tidur dan terjangannya dihitung langkah-langkah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadangkala manusia tidak kuasa melakukan pekerjaan yang amat dirindukan, yang tentunya dihambat oleh beberapa faktor. Di antaranya mungkin saja dikarenakan miskinnya, tidak memiliki uang, atau lemah kondisi ekonomi dan kesehatan tubuhnya. Namun demikian, Allah yang Maha mengetahui hati manusia mengangkat orang-orang yang berkeinginan keras untuk membuat baik ke derajat orang-orang yang berbuat baik. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang senang berjihad atau berjuang ke jenjang derajat para mujahidin, para pejuang, karena semangat tinggi yang dimiliki lebih unggul dari kelemahan sarana yang ada. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, niat yang benar dan ikhlas telah mencatat pahala berjihad untuk mereka, sekalipun mereka tidak turut pergi berjihad atau berperang karena mereka terhalang tidak memiliki sarana angkutan atau kendaraan. Setiap niat yang baik akan memberi kebaikan yang luas kepada pemiliknya. Sedang niat yang tidak ikhlas, sekalipun bentuknya sama dengan amal saleh, tetapi menjurus menjadi maksiat yang mendatangkan akibat yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Itulah peringatan bagi orang-orang yang lalai dan ria. Sholat yang disertai ria, ingin dipuji misalnya, nilai sholatnya berubah menjadi dosa. Jika seseorang telah kehilangan jiwa ikhlasnya, maka sholatnya seperti gambar mati yang tidak memberi kebaikan apa-apa. Demikian pula zakat, apabila lahir dari jiwa dan hati yang ikhlas kepada Allah, maka zakatnya diterima. Tetapi jika demikian tidak ikhlas disertai ria, zakat itu merupakan amal yang salah, bukan amal soleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hikmah pagi ini, di hikmah subuh ini, bermanfaat untuk kita semua kaitannya tentang ikhlas. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah, dalam beramal. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, taufik untuk senantiasa menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.